Recording in progress ya, baru saya record ya. Ini teman-teman nanti menentukan mau jualan ebook yang mana. Misalnya jualan ebook yang ini ya, serumah tapi yang enggak sejiwa. Nah, ini teman-teman buka dulu isinya ini tentang apa gitu. Isinya tentang apa gitu. 36 halaman ini. Kemudian setelah udah tahu isinya, terus kita kemudian masuk ke ChatGPT gitu. Masuk ChatGPT ini, bisa ChatGPT yang gratisan. Nah, prompt-nya ditulis di ChatGPT itu, bertindaklah seperti seorang copywriter yang handal, yang profesional, yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Aku mau menjual ebook yang berjudul Serumah Tapi Nggak Sejiwa. Yang inti dari ebook ini adalah banyak rumah tangga yang hanya jadi tempat terminal komunikasi garing, nggak ada tautan hati dan seterusnya. Pertama, tolong buatkan buyer persona ya. Ini pertama, ini buyer persona. Buyer persona itu maksudnya adalah sosok yang tepat untuk kita jadikan sebagai target jualan kita. Apa sih orang yang tepat untuk kita juali ebook ini gitu? Kita minta tolong pada ChatGPT untuk membuat ini, buyer persona itu. Nah, terus kemudian dibuatkan oleh ChatGPT buyer personanya, identitas dasar, kondisi kehidupan, pain points dan terus lainnya. Ini nanti dibuat digunakan untuk membuat copywriting ya. Terus oleh ChatGPT ditawari bikinin juga value proposition dan big idea enggak gitu. Saja boleh ya. Jawaban-jawaban seperti ini ya. Nah. Ya. Terus kemudian kita masuk ke caranya membuat copywriting. Caranya membuat copywriting. Copywriting ini nanti untuk kita taruh di mana gitu. Copywritingnya itu kita taruh di mana? Misal gitu. Tolong buatkan copywriting untuk jualan ebook ini yang rencana saya akan saya taruh di WA Story. Jadi ini jualannya, contoh ini di WA Story gitu. Story, Pak. Di WA Story, status gitu. Nah, teman-teman nanti bisa mau jualannya di mana gitu. Kalau teman-teman yang masih belum punya istri, sekali lagi bisa minta tolong yang menjualkan ini misalnya ibunya gitu, atau bapaknya gitu. Yang penting mau praktek dulu. Yang penting mau praktek ini di bagian ini yang praktek bagaimana tuh alur cara membuat copywriting. Kalau buatkan copywriting untuk jualan ebook yang rencana saya akan saya taruh di WA Story. Nah. Tolong jadikan 3 bilah ini. Jadi enggak berada dalam satu halaman, tapi ada 3 slide gitu. 3 slide. Gunakan rumus ya, copywriting PAS ya. Misalnya PAS itu singkatan dari problem, habitat, solution ya. Pastikan di akhir bilah
atau slide, ada CTA-nya. CTA itu maksudnya Call to action. Call to action. Call to action. Nah, oke ya. Oke gitu ya. Enter, kita enter. Nah ini ya. Udah dibuat kan. Maka kita nanti seperti ini ya, problem. Pernah nggak sih serumah sama pasangan tapi rasanya kayak tinggal bareng orang asing. Obrolan cuma seputar anak gitu. Nanti makin jauh dan seterusnya. Lama-lama capek juga, kesepian padahal ada pasangan di samping. Solusinya ya, ada cara untuk membaikinya. E-book serumah lah ini baru terakhir ini dikasih solusinya. Ketik mau e-book sekarang biar aku pilih detailnya. Ini 3 bilah ya. Dan nanti yang ditulis di status kita yo ininya semuanya. Tapi mulai pernah nggak sih ya ini gitu. Kita mau nuruti masukan dari ChatGPT ini bisa tulis dengan background gelap plus teks tegas biar nendang ya bisa gitu. Terus kemudian lama-lama capek juga ya, background agak emosional, misalnya foto pasangan saling membelakangi ya gitu. Background cerah ini bisa kita lakukan ini ya. Jadi teksnya sudah jadi, tinggal kita kasihkan itu jadi sebuah status yang tinggal upload, tinggal post gitu. Ya, misalnya kalau kita mau minta ChatGPT buatkan image-nya langsung, ya bisa gitu. Kan ini bisa kita buat sendiri di Canva atau tulis langsung di WA Story ya bisa gitu. Ini juga bisa kita tulis langsung di WA Story ya bisa gitu. Ini juga bisa gitu. Sampai di sini, coba teman-teman bisa memahami nggak? Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Bisa ya? Lanjut berarti ya? Oke, lanjut ya. Oke, nanti teman-teman ini mau langsung diketik di ya bisa, mau dibuat yang lebih bagus di Canva ya bisa. Saya pikir teman-teman bisa lah gitu ini ya. Terus kemudian gitu, bagaimana kalau misalnya ada yang tertarik dengan e-booknya gitu. Bagaimana kalau ada yang tertarik dengan e-booknya? Ya teman-teman tinggal ngambil ini ya. Ini teman-teman bisa download dulu gitu, bisa download, kemudian diupload ulang di Google Drive teman-teman. Nggak usah khawatir tentang copyright ini, karena ini yang buat saya sendiri gitu. Yang buat saya sendiri. Jadi ini gambar ini loh, PDF sama gambarnya ini teman-teman upload ulang di Google Drive teman-teman ya. Upload ulang ke Google Drive teman-teman. Upload ulang ke Google Drive teman-teman. Terus kemudian kalau mereka kan terus kemudian mereka tertarik pengen beli, maka teman-teman bisa kasih harga untuk e-book ini terserah teman-teman, mau 15.000 tapi yang jangan mahal-mahal dulu ya. Istilahnya ini sing penting ada sensasi untuk
dapat uang itu udah jos. Mau dijual ya silahkan, tapi jangan mahal-mahal. 10.000 silahkan, 15.000 silahkan, 17.000 silahkan itu. Nah, mau harga coret yo silahkan gitu. Pak, maaf Pak. Ya. Kalau pakai sistem link ID itu bisa Pak? Bisa. Ya, ini kan baru mau saya arahkan ke sana gitu. Jadi pertama gitu, teman-teman bisa menjual ini lewat manual ya, manual maksudnya lewat ini misalnya ada orang yang beli loh, terus kemudian orang yang beli e-book ini mereka transfer dengan senilai uang yang teman-teman telah tentukan itu, terus kemudian bagikan ke email mereka agar supaya mereka bisa mendapatkan email mereka. Kalau bagian lewat email berarti sini dibatasi ya. Kalau siapa saja yang punya link ya berarti tinggal linknya ini yang dibagikan ke mereka. Itu yang pertama, secara manual. Jadi teman-teman itu menjualnya secara manual melalui Google Drive. Terus cara kedua gitu, teman-teman juga bisa menjualnya lewat yang lagi booming saat ini melalui link ID-nya. Melalui link.id ini, teman-teman kalau yang belum punya tinggal daftar, saya pikir mudah ya, tinggal set gratis ya, kemudian tambahkan admin blog ini ya, terus tambahkan digital produk ini, upload link kita gitu. Ini teman-teman insya Allah udah bisa semua ya untuk upload produk di link ID ini, bisa semua ya. Insya Allah sudah. Ya. Ada yang belum Pak? Nanti kalau misalnya kesulitan ya bisa nyari tutorialnya di YouTube banyak. Nah, jadi ya memang ada keuntungannya, ada kerugiannya kalau melalui manual dibandingkan dengan melalui link.id gitu. Kalau mau link.id ya berarti ya mereka sewaktu-waktu bisa langsung download otomatis itu dan sebagainya, istilahnya otomatis itu. Cuman nominalnya, uang transferannya itu ya masih berada di sini ya, di link.id ini. Tapi kalau manual itu langsung masuk ke rekening kita. Ya, bedanya itu aja. Bedanya itu aja. Cuman kalau rekening kita berarti kan kita harus punya nomor rekening yang banyak ya. Supaya mereka nggak ada pertanyaan misalnya rekening BCA ada enggak, rekening BNI ada enggak. Kalau di link ID ini kan semuanya ada gitu. Tinggal kita withdrawal gitu. Withdrawal itu pencairan aja kalau udah terkumpul banyak. Gitu ya teman-teman. Jadi tugasnya hari pertama ini adalah
teman-teman itu belajar jualan. Dan mengenai jualannya adalah jualan e-book. Buat copywritingnya gitu. Dengan bantuan ChatGPT gitu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Link absennya saya share lagi ya. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Insyaallah. Masih gampang di awal. Untuk media promosinya silakan teman-teman pakai medsos ya. Boleh, silakan pakai akun medsosnya teman-teman yang dipunyai di IG, di Facebook ataupun di TikTok ataupun di Threads ya, boleh sekarang di Threads ya, di Threads yang punya medsos baru, punya Meta itu bisa silakan ya. Pak, mohon maaf, kalau untuk bikin promnya ada rumusnya nggak, Pak? Atau sesuai isi kepala aja? Kalau rumus ada, tapi malah justru bingung, Pak. Yang jelas itu kalau saya itu, kalau terus terang kalau saya memahami rumus itu malah kadang bingung. Yang penting itu kita berusaha menjelaskan maksud kita itu sedetail mungkin ke promnya ini. Jadi biasanya itu misalnya kalau mau membuat copywriting itu ya kita minta dia bertindak seperti seorang copywriter yang handal gitu. Nah, kalau tentang misalnya tentang desainer ya, berarti seorang desainer dan seterusnya gitu. Kalau rumusnya nggak ada, tapi justru malah saya nggak suka gitu pakai rumus. Makanya kita kayak orang berbincang, tapi maksud kita itu sedetail mungkin dijelaskan. Maksud kita. Kita bisa nambahkan misalnya dengan bahasa yang gunakan copywriting dengan bahasa yang gaul misalnya, yang cocok untuk anak muda, itu bisa gitu. Itu Mas ya, kalau saya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi? Nanti linknya di mana Pak PDF-nya? Ya, nanti linknya saya share. Nanti linknya saya share di grup ya. Link PDF. Oke. Ya Pak. Persoalan. Nanti teman-teman juga bisa berimprovisasi ya kan di sini.
di sini sudah saya sediakan di sini sudah saya sediakan covernya loh. Nanti teman-teman bisa berimprovisasi, misalnya bukan buat mockup 3D mockup e-book gitu. Ini misalnya ya, misalnya ini mau berimprovisasi membuat mockup 3D e-book ya. Nah, terus kita tinggal upload aja. Di browse dulu loh. Browse dulu gambarnya loh. Terus kemudian misalnya mana ya? Ini contoh aja misalnya. Ini misalnya nggak jadi. Ya nanti kalau jadi bentuknya kayak gini, bisa kita tambahi tulisan seperti ini. Jadi enggak melulu tentang covernya atau tapi dibuat seperti ini gitu. Tapi ini enggak tahu kok enggak jadi kenapa ya? Besar gitu ya gambarnya. Nanti teman-teman bisa nyoba nih di DFG, nanti linknya saya kasih. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum teman-teman mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi tugasnya teman-teman nanti saya kasih link untuk pengumpulan tugasnya. Ini tugasnya adalah men-screenshot tugasnya gitu, misalnya teman-teman udah upload di status itu, di screenshot terus dikirimkan ke
link yang sudah saya sediakan nanti. Sementara gitu kalau sudah tidak ada yang ditanyakan ya. Ada pertanyaan lagi ya? Sudah. Oke, mohon tolong untuk di kameranya dibuka ya. Kita mohon tolong kameranya dihidupkan. Mau saya screenshot dulu ya. Mohon tolong untuk dihidupkan kamera sebentar aja. Caranya gimana? Kameranya dihidupkan kameranya. Kalau udah videonya, gambarnya udah kelihatan berarti udah. Itu caranya gimana? Pencet yang mana, Pak? Pencet yang gambar kamera ini. Udah. Malah mati. Udah. Bentar ya Pak ya, kayaknya ada kameranya agak error. Nggih. Mbak Esti nggak kelihatan mukanya ini. Nggak ada. Nggak tahu ya, Pak ini. Berapa belum? Udah. Oke. Balik. Sudah tadi udah benar. Balik. Benar. Ya, Ampun. biasa ada. Nggih. Mbak Wijayanti, Mas Puji, Mbak Nur. Tolong sebentar aja, benar. Mbak Wijayanti ya. Mas Puji, Mbak Nur. Sebentar aja, bentar. Tinggal Mas Puji doang. Mas Puji. Ditunggu teman-teman ini. Mas Puji tinggal kemana ini? Ya udah. Oke, terima kasih ada teman-teman yang sudah datang. Ini berarti lengkap ya. Semuanya bisa hadir, alhamdulillah ya. Oke, untuk sesi pagi ini mungkin kita cukupkan sekian ya. Jam 8.34 gitu ya. Silakan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Bila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di grup ya. Di grup aja ya. Usahakan tanya di grup agar supaya bisa saling bantu teman dengan yang lain gitu. Kali aja saya tidak bisa langsung pas respon gitu. Mungkin bisa bantu teman-teman yang lain. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sampun, Pak. Sudah. Nanti ketemu lagi di sore hari. Lihat ya. Nanti ketemu lagi Ya, di sore jadi hari jam 3:30. Setengah empat pembelajaran setengah empat. Saya ajukan setengah jam. Jadi jam 4. Habis duhur, habis ngasar nanti ketemu lagi ya. Iya. Siap Pak. Tugasnya ya.